musik yang ada di Facebook Pro itu adalah jebakan dari Facebooknya sendiri. Nah, ini menarik nih teman-teman, karena kemarin ada yang request, "Bang, tolong bahas tentang musik, dan Bang, gimana sih caranya kita pakai musik biar disebut aman tuh gimana gitu." Nah, teman-teman, hati-hati untuk tentang musik karena ini lebih ke arah sensitif ya. Kalau musik itu banyak sekali perdebatan kanan kiri yang sepertinya yang saya lihat itu dari persepsi ataupun penangkapan yang salah. Jadi di sini kita bakalan jelasin sedetail mungkin untuk teman-teman bisa paham. Oke, kita bakalan langsung aja ke videonya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah siapkan untuk kalian, yaitu yang pertama berbagi royalti, bebas royalti, audio asli, disenyapkan di beberapa negara, disenyapkan tanpa adanya suara sedikit pun. Nah, kita bakalan jelasin satu persatu. Untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru masuk ke video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dah teman-teman. Mari support terus channel ini berkembang. Oke, kita bakal lanjut ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu berbagi royalti ataupun yang disebut berbagi pendapatan. Nah, berbagi pendapatan itu bukan seperti 50/50, bukan ya, tapi lebih ke arah 10/30 ya. Jadi 70 lebih banyak kepada yang punya musik ya teman-teman ya. 70 yang lebih banyak ke musik, yang 30% buat kita sendiri. Itu sih Bang angka itu. Jadi misalkan contoh kayak gini lah, kita dapat uang 1 juta ya, kita punya uang kita pendapatan 1 juta dari video satu ya. Ini dari video yang terkena hak cipta, terus ada yang berbagi royalti. Misalkan kita ngupload video ada musik yang berbagi royalti ataupun berbagi pendapatan, itu 70% ke yang punya musik, 30% ke kita. Contoh satu video ya, saya bilang satu video bukan satu pendapatan kayak misalkan sejumlahnya gitu, enggak, tapi satu video yang terkena hak cipta. Terus kalau misalkan berbagi royalti, itu dari video tersebut dapat berapa pendapatannya. Contohlah kita kasih di 1 juta. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Ini misalkan dapat 1 juta di video tersebut. Nah, 300.000 buat kita, 700.000 buat yang punya musik. Ya, seperti itu. Rugi? Ya, tapi kalau pelanggaran enggak teman-teman. Paham nggak kalian? Pelanggaran enggak, tapi rugi di kita. Kita bikin video, kita capek, tapi kita yang paling kecil. Itu resikonya kalau misalkan kita mendapatkan berbagi royalti. Lanjut yang kedua itu dari bebas royalti. Yang disebut bebas royalti, kalian udah tahu berarti bebas tidak terkena potongan. Nah, tidak terkena potongan, dan ini kita bakalan kasih label dulu biar kalian bisa screenshot aman. Nah, kita kasih label dulu aman. Untuk yang bawah bebas royalti kalian sudah pasti langsung ngerti ya teman-teman. Walaupun di atasnya ada misalkan nih punya musiknya si A, B, C, tapi kalau misalkan di situ keterangannya bebas royalti ataupun tidak ada potongan, itu pendapatan kalian aman ya. Walaupun di atasnya ada hak cipta musik, tapi bebas royalti, ya udah nggak bakalan dipotong dari pendapatan, nggak bakalan kena nggak bakalan kena pemotongan lah intinya. Terus itu aman juga teman-teman ya kalau misalkan hak cipta ya. Nah, kita langsung ke yang ketiga, yaitu audio asli. Itu seperti kita ekstrak dari video yang lain ke audio. Nah, teman-teman, kalau dari ekstrak ini itu ada yang lolos, ada yang terbaca ya. Misalkan kita udah download video orang lain ataupun download video dari TikTok, ada musiknya, kita ekstrak, kita masukin ke video kita ataupun kita tempelin. Nah, ekstrak itu apa? Kita balik dulu nih ke ekstrak ya. Ekstrak itu apa? Ekstrak itu pemisahan dari video ke musik, ke audio ya teman-teman. Jadi ekstrak itu misalkan kita punya video, ada musiknya, ada soundnya, kita butuh sound doang tanpa harus ada tampilan video tersebut, karena kita mau menampilkan video kita gitu kan. Nah, dinamakanlah ekstrak, dipisah gitu kan, ditarik, dipisah. Dapatlah audionya doang, kita masukin video kita di atas. Nah, seperti itulah yang disebut ekstrak teman-teman ya. Nah, terus ketika kalian nge-ekstrak seperti itu, apakah langsung jadi audio asli? Kalau awal iya, tapi kalau kedeteksi mungkin bisa jadi ada hak ciptanya. Nah, teman-teman, balik lagi, apakah ini aman? Nah, saya sebut ini 50/50. 50 aman, 50 enggak. Kenapa kok bisa Bang video yang diekstrak
itu aman atau tidak. Karena biasanya ada yang tiba-tiba kayak gini, kita udah ekstrak audio nih, ekstrak audio dari video orang lain, kita ekstrak, kita bagi gitu kan, terus kita upload, ya mungkin sebulan 2 bulan aman, tiba-tiba disenyapkan. Nah, kenapa kejadian video-video kita itu disenyapkan tiba-tiba? Karena kita mengekstrak audio tersebut. Paham nggak? Ya, tiba kok kemarin itu perasaan video yang ini tuh ada soundnya gitu, ada suaranya. Kok sekarang jadi nggak ada suaranya sama sekali? Nah, itu terjadi karena ekstrak audio. Tapi kalau misalkan kalian di poin yang pertama, yang ini bebas royalti dan berbagi royalti, itu udah dipastikan video tersebut bakalan ada audionya, tapi ya antara bebas royalti ataupun ini ya apa namanya berbagi royalti. Nah, kita bakal liatin untuk yang berbagi royalti itu seperti ini. Ya, ini juga nggak semuanya ya teman-teman. Kita kasih lihat di layar HP kalian. Ini yang berbagi royalti itu nggak semuanya juga. Mungkin ada beberapa bagian yang bebas royalti. Kita bakal liatin yang pasti bebas royalti. Yang pasti bebas royalti itu kita tampilin juga di depan layar kalian lihat. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Dan kalau di ekstrak ya kita nggak bakalan bisa kasih contoh ke teman-teman, karena ekstrak itu kalian bisa bebas ngambil dari manapun gitu ya. Nah, untuk di bawah, jadi untuk audio asli ya, ataupun kita ngambil dari ekstrak gitu kan, ekstrak video ya, bukan audio asli. Kalau audio asli itu udah jelas aman. Kita kasih label dulu kalau di sini aman. Tapi yang masih belum pasti itu yang ini teman-teman, yang ekstrak video ataupun ekstrak audio ya. Di sini belum pasti. Nah, ini kalau misalkan yang ekstrak audio. Terus yang selanjutnya itu adalah non musik atau hanya dialog. Hanya dialog atau nggak ada musik itu masuknya ke audio asli. Jadi di sini yang jelas aman, oke. Nah, ini aman. Terus kita masuk ke poin yang keempat, itu dari disenyapkan di beberapa negara. Disenyapkan di beberapa negara itu bagus atau tidak? Kita pertanyaannya apa dulu ya? Disenyapkan di beberapa negara. Di beberapa negara, jadi misalkan contoh Facebook itu satu dunia kan, satu dunia ada beberapa negara. Nah, dari situ si Facebook itu bisa merekomendasikan video kalian ke orang luar negeri misalkan. Nah, contoh kalau misalkan kalian disenyapkan di beberapa negara, di Amerika ataupun di Brazil ataupun di mana pun itu kan, itu disenyapkan di situ. Jadi mereka orang Hong Kong misalkan, ini contoh lah Hong Kong. Orang Hong Kong lihat video saya itu nggak ada musiknya, tapi kalau orang Indonesia lihat video saya itu ada musiknya. Nah, itu yang disebut disenyapkan di beberapa negara. Efeknya itu adalah penonton yang kecil atau stuck. Ya, tergantung yang disenyapkannya di negara apa aja gitu. Kalau misalkan disenyapkannya di negara Bangladesh atau di negara-negara lain, terus kalian di geografi akun kalian itu lebih banyak dari India, ya pasti biasanya jadi sedikit ya, karena itu yang mendapatkan penonton banyaknya teman-teman ya. Nah, terus apakah aman atau tidak? Saya harap mending dihapus, jadi kurang aman dan hasil dan mempengaruhi ya perkembangan, dalam artian penontonnya pasti stuck gitu loh ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang disenyapkan tanpa ada suara sedikit pun. Jadi yang tadi saya bilang, yang dari ekstrak audio nih, yang diekstrak dari audio ini, kita download video orang lain, kita ekstrak, kita pisahin audio dan video gitu kan, kalian masukin ke video kalian dan tiba-tiba disenyapkan. Ya, kita nggak tahu disenyapkannya dari kapan, terus disenyapkannya gara-gara musik apa, kita biasanya lupa teman-teman ya, karena tiba-tiba aja gitu kan, tiba-tiba lagi scroll, kita mau nostalgia ataupun lihat postingan-postingan dulu, dilihat loh ini video disenyapkan nih, musiknya yang mana nih saya lupa. Nah, itu sering terjadi. Kalau misalkan seperti ini disenyapkan tanpa ada audio apapun, itu udah jelas tidak aman. Nah, paham sampai sini? Oke, dari segi penjelasan dulu, berbagi royalti, bebas royalti, audio asli atau aman. Tapi kalau misalkan audio asli biasanya ada yang lewat ekstrak juga.
Disenyapkan di beberapa negara, disenyapkan tanpa adanya suara sedikit pun ataupun disenyapkan total dari seluruh negara. Itu biasanya tidak aman. Jadi buat ketika ada yang disenyapkan tolong dibaca baik-baik. Apakah disenyapkan dari beberapa negara atau video Anda disenyapkan dan tidak ada suara sedikit pun. Kalau sampai tidak ada suara sedikit pun, berarti itu sudah disebut tidak aman dan kalian wajib dihapus. Kalau misalkan kena hak cipta nih bang, tapi video kita udah naik nih penontonnya, malahan nyampe 1 juta 2 juta, ya udah biarin aja. Kalau udah penontonnya banyak ya udah biarin aja. Kecuali penontonnya masih sedikit dan itu terkena audio disenyapkan misalnya, ya udah langsung hapus aja. Ngapain dipertahanin kalau misalkan videonya bukan pelanggaran, tidak aman gitu loh. Ke akun kita yang nggak aman ya mending kita hapus, buang gitu. Ya contoh lah, kita manusia, kita sehat nih, terus ada penyakit masuk, yang dibuang manusianya apa penyakitnya? Penyakitnya kan. Nah seperti itulah untuk ilustrasinya. Dan teman-teman, kita balikan dulu kameranya. Jadi untuk kita ngambil musik di mana, Bang? Gitu kan. Kita bingung nih untuk cari musiknya gimana nih. Kan tadi Abang ada yang pelanggaran, ada yang enggak. Terus ada yang ini, ada yang itulah intinya gitu kan. Nah, terus pasti kalian tuh bertanya-tanya, ini gimana dong kita pakai musik gitu kan. Yang pertama, kalian lanjut aja, mau lewat ekstrak audio pun kalian lanjut. Kenapa? Karena itu tentang musik itu nggak terlalu ketat. Nggak terlalu ketat dalam artian apa sih, Bang, gitu kan. Ketika kalian melakukan pelanggaran lewat musik ataupun audio kalian ada yang disenyapkan, itu nggak berdampak ke monetisasi yang dismonet. Contoh, saya ngupload nih, cekrek ya, ini ada bukan brand, ini misalkan senjata tajam nih di Facebook ya, cekrek gitu kan, kefoto nih, saya upload, langsung kena teguran, langsung kena bukan peringatan, langsung kena hukuman, dismonetisasi. Nah kalau musik itu nggak seperti itu. Musik itu lebih ke efeknya tuh penonton kita tuh mentok gitu loh di video itu doang ya. Video itu doang mentok. Misalkan kita saya sendiri nih, misalkan saya sendiri ada akun, kita ngupload video, ada musiknya, tiba-tiba disenyapkan. Nah akun saya itu berefeknya kemana? Berefeknya dari penonton, penayangan yang sedikit gitu loh teman-teman, dari situ. Dan terus untuk yang lain-lain ataupun yang monetisasi itu aman, kecuali kalau misalkan kita melakukan pelanggaran berat seperti senjata tajam, senjata apapun itu yang dilarang, baru itu kena dismonetisasi dan itu berat sekali. Kalau masalah musik mah gak usah didebatin teman-teman. Yang jelas kalian harus terjun, kalian ya namanya pemula, namanya awal, ada kesalahan, itu hal normal, gak mungkin ada yang sempurna terjun tanpa adanya kesalahan. Toh saya sendiri nih sampai detik ini sampai bisa tahu semua Facebook itu enggak sekedar cuma kita terjun langsung bisa gitu, enggak. Saya juga terjun, saya bereksperimen, saya mencoba, saya mengalami yang baru bisa kalian saya sharing ke teman-teman. Jadi saya bicara di sini bukan berarti tanpa alasan, tanpa sebab, tapi karena ya saya sendiri ngerasain gitu loh. Dulu debatnya gimana kepada ya misal saya juga pernah pemula teman-teman, kita debat masalah musik dan ya ujung-ujungnya ya seperti ini faktanya gitu ya, paham ya. Jadi yang aman itu audio asli, berbagi royalti dan bebas royalti. 3 itu aman ya, ke akun kalian itu aman, nggak ada sama sekali efeknya. Yang jelas cuma mungkin dari berbagi royalti itu dari pendapatan. Kalau yang belum monet gimana bang? Bebas, yang belum monet mah orang belum ada penghasilan kok. Oke teman-teman, paham sampai sini? Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, amin. Yang belum ibadah dulu, ini saya syuting subuh. Terima kasih, assalamualaikum.